Ayahku adalah dewa perang. Bab 651. Mereka yang bergegas mati-matian untuk membunuh Guan Qianjun tentu saja gagal. Mereka bekerja keras, berpikir bahwa ketika Guan Qianjun membelakangi mereka dan pintu terbuka, mereka dapat membunuhnya. Tapi aku tidak menyangka, ini sebenarnya. Itu adalah kesempatan terakhir yang diberikan Guan Qianjun kepada mereka. Setelah melewatkan satu pukulan, hati semua orang tiba-tiba menjadi dingin. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang sangat menyeramkan. Seperti hantu, seperti setan. Awalnya, jika kamu tidak melancarkan serangan ini, aku akan melepaskanmu, jadi kamu akan menanggung akibat dari tindakanmu sendiri. Bukankah itu masuk akal? Mata semua orang dipenuhi bunga. Tiba-tiba, mereka menemukan Guan Qianjun muncul di antara mereka. Kedua tangan itu sedikit terbuka, lalu mengepal. Di sekitar tinjunya, kilat menyambar terus-menerus. Tinju petir dari tinju naga. Keterampilan yang cukup telah dikumpulkan. Bisa terbunuh. Guan Qianjun berkata perlahan, saya tidak tahu apakah putri saya masih hidup atau tidak, tapi yang saya tahu adalah saya ingin membunuh kalian semua dan menguburkan mereka semua bersama putri saya. Jadi, silakan saja. Saat dia berbicara, dia menutup matanya sedikit. Tampaknya mulai mengendur lagi. Orang kuat yang berlutut lebih dulu tiba-tiba berteriak, ayo berjuang keras. Lagi pula kita tidak bisa bertahan, orang ini akan membunuh kita apapun yang terjadi. Kemudian, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan mendorong beberapa orang yang lengah di depan Guan Qianjun. Pada saat yang sama, dia berbalik dan buru-buru berlari keluar. Brengsek, kejam, berarti ada beberapa orang yang sangat licik dan berkuasa yang dengan cepat mengikuti teladannya. Tapi itu tidak berguna lagi. Yang Maha Tinggi ingin Anda mati pada jam ketiga, dan tidak akan menahan Anda sampai jam kelima. Guan Qianjun mengambil tindakan. Dia berkata dengan muram, kalau begitu, simpan semuanya untukku. Mata yang semula tertutup tiba-tiba terbuka, dan cahaya merah tiba-tiba muncul. Bahkan, sepertinya ada kilat yang menyambar dari rongga mata. Dia berteriak, kematian. Dia meninju beberapa kali dan memukulnya dengan keras. Tinju petir dari tinju naga. Tidak perlu memukul orang itu secara langsung dengan tinjunya. Dia meninju dengan kedua tinjunya dan memukulnya dengan kilatan cahaya yang kuat. Itu menyerang ke segala arah. Segera, petir yang meletus itu seperti pedang tajam yang menakutkan, menembus tubuh ratusan pembunuh di sekitar mereka. Setelah menembus, mereka langsung membeku di sana. Termasuk pria kekar yang sudah berlari menuju pintu. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di hatinya, menunduk dan melihat kilatan petir. Sebuah petir. Itu keluar dari hatinya. Dia hanya merasa seolah-olah seluruh energi di tubuhnya telah tersedot oleh petir ini, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat kaku. Dia menemukan bahwa dia telah menjadi hitam. Mendekati 100 pembunuh, tubuh mereka tiba-tiba menjadi hitam. Hitam terbakar. Seperti minuman bersoda. Kemudian, dari atas ke bawah, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian terdengar suara berderak. Tak lama kemudian, mereka tersebar di mana-mana. Itu berubah menjadi arang yang terbakar, dan kemudian runtuh satu demi satu. Itu sedikit berbeda dari orang-orang yang terkena tinju pemecah tentara dan tinju naga pemecah tentara sebelumnya. Mereka yang mati pada awalnya setidaknya menjadi daging dan darah, dan mereka hampir berubah menjadi bubuk. Ini sebuah pukulan yang mengerikan dan menghancurkan. Tiba-tiba, kedua orang kaya di atas panggung itu begitu ketakutan hingga mereka hampir berpelukan. Guan Qianjun perlahan menoleh dan berjalan ke arah mereka. Berjalan menuju Namong Dewang. Berjalan menuju kota Dongfang. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Setiap langkah yang diambilnya mengungkapkan rahmat dewa kematian. Dia berkata dengan murung, mereka semua mati, jadi sekarang giliranmu. Sekelompok besar orang begitu ketakutan hingga mereka merangkak mundur. Mereka secara tidak sengaja bertabrakan dan hancur berkeping-keping. Dongfang Cheng meraung sekuat tenaga, Guan Qianjun, sudah cukup. Tahukah kamu berapa banyak orang yang kamu bunuh? Kami mengundang 4 hingga 500 orang, tetapi kamu membunuh mereka semua. Kamu membunuh mereka semua. Kamu sekarang. Tanganmu berlumuran darah, dengan 4-500 nyawa di dalamnya. Apakah kamu masih ingin membunuh seseorang? Saya menyarankan kamu untuk tidak membunuh. Namong Dewang pun dengan cepat berkata, ya, jika Anda membunuh satu orang, Anda akan dijatuhi hukuman mati. Jika Anda membunuh 4 atau 500 orang,
Anda harus dijatuhi hukuman mati 4 hingga 500 kali. Jangan membunuh siapapun. Lagi. Kamu tidak mungkin segila itu. Guan Qianjun memamerkan giginya dan tersenyum seperti Yama. Hah? Apa maksudmu aku gila? Mungkin. Pokoknya, putriku terbunuh, dan aku ingin semua orang yang berhubungan dengannya dikuburkan bersamanya, dan orang yang kubunuh tadi hanyalah kaki tangan. Sekarang, yang ingin saya bunuh adalah penyebab utamanya. Petik 2. Dia pelaku utama yang pantas dibunuh. Dia mengatakan bahwa dia maju selangkah demi selangkah, dan dia akan naik ke atas panggung. Dia tidak terburu-buru, dia hanya suka melihat orang-orang ini ketakutan setengah mati. Teriak Dong Fangcheng dengan patah hati. Berhenti, sudah kubilang Guan Qianjun, sebaiknya kamu pergi sekarang, tahu. Aku akan menelepon polisi, dan sekelompok besar orang akan segera datang, menangkapmu, dan menjebloskanmu ke penjara. Berdasarkan situasimu saat ini, kamu akan segera dijatuhi hukuman mati. Kamu telah membunuh begitu banyak orang. Namong Dewang juga berkata dengan cepat, ya. Lagi pula, kamu belum menyakiti kedua keluarga kita, jadi aku tidak perlu terlalu mengkhawatirkanmu. Meskipun kamu membunuh begitu banyak orang, kita bisa berpura-pura tidak melihatnya. Cepat pergi, cepat pergi. Ia melambaikan tangannya dengan penuh semangat, berharap tangan tersebut dapat menciptakan angin puyuh yang besar dan menerbangkan Guan Qianjun ke Jawa. Guan Qianjun tersenyum, kamu lucu sekali. Aku sangat bersyukur. Aku masih berterima kasih padamu kan? Kamu masih tidak peduli padaku. Kamu salah. Bukannya kamu tidak peduli tentang aku, tapi saya. Aku tidak peduli apakah aku peduli padamu atau tidak. Saya harus menyelesaikan kasus berdarah karena meracuni putri saya sampai mati. Kota Dongfang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak mencoba meracuni putri Anda sampai mati. Mereka yang ingin berurusan dengan Anda semua adalah putra kami. Kedua keluarga kita tidak mengetahui situasi ini. Jika kamu tahu, kami juga akan menghalangi mereka melakukan hal-hal gila seperti itu. Benar kan? Namong Dewang mengangguk, benar. Sangat tidak tahu malu. Guan Qianjun tersenyum. Sekarang, bala bantuan yang dibawa oleh orang-orang ini belum tiba, jadi mereka harus berkompromi apapun yang terjadi. Setidaknya mereka harus menyeret Guan Qianjun dan mencegahnya mengambil tindakan, jika tidak mereka akan mati saat bala bantuan tiba. Tidak ada yang tersisa. Guan Qianjun mencibir, awalnya. Saya juga bermaksud membiarkan Anda keluarga Namong dan keluarga Dongfang pergi, tetapi Anda jelas tahu mengapa Dongfang Xingchen dan Namong Tianhao dipotong menjadi tongkat manusia oleh saya. Tapi aku masih ingin membantunya membalas dendam. Sejak saat itu, sejak saya tahu Anda akan mengadakan konferensi balas dendam ini, saya sangat bersemangat. Dia berhenti sejenak, mengertakkan gigi, dan tersenyum seperti setan. Awalnya, alasanku memberitahuku bahwa hanya Namong Tianhao dan Dongfang Xingchen yang meracuni putriku, dan hanya Dewa Bumi yang dikirim oleh Mao Shan yang meracuni putriku. Aku membunuh mereka. Ketika seseorang meninggal, utangnya dihapuskan. Tapi aku masih tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku ingin membunuh kalian semua, dan seluruh sekte Mao Shan, jadi aku berkata pada diriku sendiri. Jika kamu tidak kembali untuk membalas dendam padaku, balas dendam ini, kebencian ini, berakhir di sini. Tetapi jika kamu datang untuk membalas dendam padaku, biarkan terus berlanjut, hanya untuk kalian berdua keluarga kaya. Biarkan saja faksi Mao Shan, semua, hancur menjadi abu. Bab 652. Begitu dia selesai berbicara, Yang Maha Tinggi tiba-tiba meninju tanah. Ledakan. Dia sebenarnya membuat lubang besar sedalam 1 meter di lantai marmer yang keras. Tiba-tiba, ledakan tersebut membuat masyarakat keluarga Namong dan keluarga Dongfang semakin tercengang dan patah hati. Mereka menyesalinya dan ingin membalaskan dendam putra mereka. Suara Dongfang Cheng bergetar, tidak bisakah kita membalas dendam sekarang? Semuanya sudah berakhir di sini. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, sudah terlambat, jadi bagaimana jika aku membunuh kedua keluargamu lagi? Tiba-tiba, Namong Dewang berteriak dengan penuh semangat, kamu ingin membunuh kami. Kamu ingin membunuh keluarga Namong dan keluarga Dongfang kami, dan kamu ingin membunuh kami juga. Kapten Rong, apakah kamu mendengar itu? Orang ini gila sekali. Dia harus segera ditembak. Di belakang Guan Qianjun, tiba-tiba terdengar suara gertakan. Itu adalah suara sepatu kulit yang tak terhitung jumlahnya yang menginjak tanah dan berlari ke depan. Guan Qianjun tenang dan tidak menoleh ke belakang.
Dia tahu apa yang sedang terjadi dan yakin. Dia memandang sekelompok orang di atas panggung dengan geli. Tidak peduli kota Dongfang, Namong Dewang, atau keluarga kaya lainnya, mereka awalnya pucat dan memohon belas kasihan, tetapi tiba-tiba, terjadi perubahan 180 derajat. Menjadi lebih hidup. Terutama keluarga Dongfang. Baru saja, dia seperti anak anjing yang mengibaskan ekornya memohon belas kasihan. Sekarang dia menegakkan punggungnya, menunjuk ke arah Guan Qianjun dan berteriak, "Guan, kamu tidak punya kesempatan untuk berurusan dengan kami sekarang. Kamu berani. Lalu, apa yang akan kamu hadapi adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan ini lebih dari 1000 kali atau 10.000 kali lebih kuat dari jumlah mereka yang baru saja kamu bunuh." Namong Dewang juga berkata dengan arogan, "Ya, kamu tidak membunuh kami tepat waktu sekarang. Apakah kamu menyesal sekarang? Apapun yang terjadi, kamu tidak dapat mengambil tindakan lagi. Jika kamu mengambil tindakan, kamu pasti akan mati. Apakah kamu melihat di belakangmu? Banyak senjata yang diarahkan padamu." Dongfang Cheng berteriak lagi, "Kapten Rong, ini orangnya, dia sangat menakutkan. Saudara Namong dan saya mengadakan jamuan makan di villa ini dan mengundang banyak selebriti dari semua lapisan masyarakat untuk makan malam. Tanpa diduga, anak ini tiba-tiba menyerbu masuk. Dan metodenya cukup menakutkan. Orang-orang ini dipukuli sampai babak belur olehnya. Lihat lantainya, sungguh menakutkan. Awalnya tempat itu bahagia dan damai, tapi dia membuatnya tampak seperti neraka. Saat dia berbicara, Dongfang Cheng ini tiba-tiba menangis. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Dongfang, tapi dia menangis dengan sedihnya, seperti gadis kecil yang diintimidasi. Namong Dewang juga mengangguk berulang kali, air mata mengalir di wajahnya. "Kapten Rong, Anda datang tepat pada waktunya. Anda harus menegakkan keadilan. Anda harus menangkap anak ini. Jika dia berani menolak penangkapan, bunuh dia. Bunuh dia di tempat. Kalau tidak, jika kita membiarkannya kabur, hidup pasti akan hancur. Orang ini, paling tidak, mengerikan. Dia hanyalah pembunuh mesum. Dia datang kepadaku entah dari mana. Membunuh begitu banyak orang." Namong Dewang dan Dongfang Cheng benar-benar licik dan licik. Mengatakan hal seperti itu sungguh membingungkan benar dan salah. Kemudian, mereka masih merasa sedikit bersalah dan menatap tajam ke arah Guan Qianjun, yang tangannya berada di belakang punggung dan seringai di wajahnya. Seseorang berteriak, "Guan, tolong jangan menyangkalnya. Lagi pula, kamu telah membunuh begitu banyak orang. Tidak ada gunanya menyangkalnya tidak peduli seberapa besar keinginanmu." Seseorang berkata dengan sangat dingin, "Benar. Akui saja kesalahanmu secara langsung. Apapun yang terjadi, kamu tidak bisa lepas dari hukuman berat hukum raja." Guan Qianjun tersenyum, wajahnya tertutup es. Dia berkata perlahan, "Apakah saya mengatakan saya ingin menyangkalnya? Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Benar. Saya baru saja membunuh begitu banyak orang, dan jumlah spesifiknya. Saya juga bisa berbicara dengan yang disebut Kapten Rong." Dia tiba-tiba menoleh, dan momentum agung keluar. Sekelompok orang yang sudah berdiri di belakangnya bergegas masuk dengan ketakutan, tiba-tiba. Dia mundur beberapa langkah tanpa sadar. Ada 2 hingga 300 pria bersenjata, dan yang mereka pegang di masing-masing tangan bukanlah pistol, melainkan muatan mikro. Mereka juga bersenjata. Ini tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat di masa lalu. Pemimpinnya adalah seorang pria jangkung dan kurus berusia sekitar 50 tahun. Matanya seperti kilat, menatap dingin ke arah Guan Qianjun. Dia adalah Kapten Rong. Guan Qianjun tidak menunjukkan rasa takut. Faktanya, meskipun Kapten Rong memegang posisi yang tinggi dan berkuasa, di mata Guan Qianjun, dia tidak cukup untuk menekan jari kelingkingnya. Dia tersenyum tipis, "Di tanah tempat kamu berdiri, dapatkah kamu mencium bau darah dan melihat daging dan darah di lantai? Aku membunuh mereka semua." Kata-kata ini sangat menyeramkan, seolah-olah Raja Yama yang berbicara di sana. Kelopak mata Kapten Rong melonjak ketakutan, dan orang-orang di belakangnya bahkan berteriak tak percaya. Siapa yang pernah melihat orang yang begitu berani dan sombong? Benar-benar menakutkan. Kedua keluarga kaya itu semakin bangga. Namong Dewang berteriak, "Kapten Rong, apakah kamu mendengar itu? Anak ini terlalu sombong, cepat jatuhkan dia. Kalau tidak, jika dia kabur, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati." Dongfang Cheng berteriak dengan suara serak, "Ya. Kapten Rong. Segera jatuhkan dia. Kamu seharusnya sudah mendengarnya saat kamu masuk sekarang. Dia ingin membunuh kita semua."
Kapten Rong menatap Guan Qianjun dengan dingin, kamu masih berani mengatakannya secara terbuka di depanku, apakah kamu benar-benar tidak menginginkan hidupmu? Mungkinkah kamu ingin mati, jadi aku menyeretmu ke sini untuk dikuburkan bersamamu. Semakin banyak dia berbicara, semakin kuat dia jadinya. Hanya ada sedikit kecurigaan di matanya. Bagaimana orang ini bisa membunuh begitu banyak orang? Meskipun mereka semua kelinci dan bukan manusia, itu tetap saja sangat sulit. Namun pemandangan di sekitarnya memang sangat berdarah, dengan daging dan darah pecah di mana-mana. Oleh karena itu, Kapten Rong tidak punya pilihan selain mempercayainya. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya dengan tenang, saya tidak ingin mati, dan saya tidak akan mati. Mereka yang meninggal adalah orang-orang yang pantas mati. Tidak ada seorang pun yang tidak pantas mati. Tangan mereka penuh darah dan mereka melakukan banyak kejahatan. Mereka semua punya alasan untuk membunuh. Ekspresi Dong Fangcheng membeku dan dia tiba-tiba berteriak, Guan Qianjun, kamu hanya meludahkan darah. Bagaimana kamu tahu bahwa tangan mereka penuh dengan darah? Bagaimana kamu tahu bahwa mereka telah melakukan banyak kejahatan dan semuanya adalah orang yang tidak bersalah? Mereka semua orang baik. Saya mengundang mereka untuk datang ke pertemuan akbar ini, di mana setiap orang dapat berbagi ilmunya, seperti pertemuan bisnis, tapi begitu banyak orang yang mati di tangan Anda. Kamu juga bilang tangan mereka penuh darah, jadi tanganmu penuh darah. Apakah kamu tidak takut orang-orang ini akan berubah menjadi hantu dan datang untuk menyelesaikan masalah denganmu? Namong Dewang mengangguk berulang kali, Guan Qianjun, kamu sangat penuh kebencian dan mengerikan. Apakah menurutmu orang-orang itu mati karena tidak ada bukti? Kamu lupa tentang kami. Kapten Rong, saya dapat bersaksi bahwa dia benar-benar bingung antara benar dan salah. Mungkinkah orang yang diundang bersama oleh dua keluarga kaya kita untuk makan malam adalah orang jahat? Itu semua adalah selebriti. Jika kamu tidak mempercayai kami, siapa yang akan kamu percaya? Saat kedua pria ini membicarakannya, mereka terlihat sangat percaya diri dan percaya diri. Bersambung.